Awal mula keberuntungan. Pak Guntoro adalah seorang pria parubaya yang menjalani hidupnya sebagai pedagang soto rawon di sebuah kampung kecil. Warungnya terletak di pinggir jalan utama, dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk yang sederhana. Sejak muda, Pak Guntoro telah bercita-cita untuk memiliki usaha yang sukses. Dia berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, terutama untuk putri sematawayangnya, Siti, yang berusia 6 tahun. Setiap pagi, Pak Guntoro bangun sebelum matahari terbit, mengolah bahan-bahan segar untuk soto rawonnya. Dia mengolah daging sapi, rempah-rempah, dan kuah yang kaya rasa dengan penuh cinta. Bu Murni, istrinya, selalu membantunya menyiapkan warung, mulai dari memotong sayuran hingga menyiapkan bumbu. Mereka adalah pasangan yang harmonis, meskipun terkadang mereka mengalami kesulitan keuangan. Sejak warungnya berdiri, pelanggan datang silih berganti. Namun, meskipun makanan yang disajikan enak, penghasilan mereka tetap pas-pasan. Setiap bulan, mereka harus berjuang untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Siti seringkali menginginkan mainan atau pakaian baru, tetapi Pak Guntoro merasa tidak mampu memenuhinya. Hal ini selalu membuatnya merasa bersalah. Suatu sore, saat duduk di teras warung, Pak Guntoro mendengar pembicaraan dua orang pelanggan yang sedang menikmati soto. Mereka membahas tentang pesugihan, sebuah praktik mistis yang konon dapat memberikan kekayaan mendadak. Salah satu dari mereka menceritakan tentang seorang lelaki tua yang pernah mendapatkan harta melimpah setelah melakukan ritual tertentu di hutan terdekat. Dia bilang, "Jika mau, kita bisa mendapatkan kekayaan, tapi harus ada tumbal yang diserahkan," kata salah satu pelanggan dengan nada berbisik. Kata tumbal itu membuat Pak Guntoro terkejut. Dia berpikir, apa mungkin hal itu benar? Apakah ada cara untuk meningkatkan usaha tanpa harus menunggu lama? Semakin hari, pikirannya dipenuhi oleh ide-ide tentang pesugihan. Ia merasa terdesak oleh keadaan, dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Siti semakin membara. Malam itu, setelah menutup warung, Pak Guntoro tidak bisa tidur. Dia berpikir tentang ritual yang diceritakan pelanggan itu. Mungkin inilah jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Dalam pikirannya, dia membayangkan Siti yang tersenyum bahagia dengan mainan baru, atau mungkin bisa membelikan istrinya, Bu Murni, perhiasan yang selalu diimpikannya. Keesokan harinya, Pak Guntoro memutuskan untuk pergi ke hutan tempat ritual itu dilakukan. Dengan langkah mantap, dia berjalan menuju lokasi yang dikatakan. Hutan itu tampak angker, dengan pepohonan rimbun yang menjulang tinggi. Dia merasakan hawa dingin saat memasuki area tersebut, tetapi semangatnya untuk meraih kekayaan mengalahkan rasa takut yang menggerayangi. Setelah berjalan beberapa lama, Pak Guntoro menemukan sebuah tempat terbuka, di mana ada altar kecil yang terbuat dari batu. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin yang telah terbakar, serta beberapa buah sesaji yang diletakkan dengan rapi. Disinilah dia berharap bisa memperoleh kekayaan yang diimpikannya. Sosok misterius muncul dari balik pepohonan. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan mata tajam menatap Pak Guntoro. "Kau berani datang ke sini, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. "Ya, saya ingin melakukan ritual pesugihan," jawab Pak Guntoro dengan suara bergetar. "Saya ingin usaha saya sukses, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau harus mengerti, setiap kekayaan ada harganya. Apa yang kau bersedia korbankan?" Tanpa berpikir panjang, Pak Guntoro menjawab, "Saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan. Saya ingin tumbal yang diperlukan." Lelaki tua itu mengangguk. "Baiklah, lakukan ritual ini malam ini. Ingat, setelah kau mengambil, kau harus membayar." Pak Guntoro pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu apa yang dia lakukan berisiko, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik membuatnya mengabaikan semua peringatan. Di malam harinya, dia kembali ke tempat ritual dengan membawa sesaji yang telah disiapkan. Dia berdiri di depan altar, mengucapkan mantra yang diajarkan oleh lelaki tua itu, dan merasakan energi aneh mengalir di sekelilingnya.
Setelah ritual selesai, Pak Guntoro pulang dengan rasa penuh harapan. Keesokan harinya, dia terkejut saat melihat warungnya dipenuhi pelanggan. Sejak itu, penjualan soto rawon melonjak tinggi. Setiap hari, semakin banyak orang datang untuk mencicipi masakannya. Pak Guntoro merasa bahagia, tetapi di balik kebahagiaan itu, dia mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kesuksesan yang diraihnya, Pak Guntoro mulai melupakan asal-usul kekayaannya. Dia terjebak dalam rutinitas baru, melayani pelanggan dengan penuh semangat. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dan bayangan gelap sering melintas di sudut matanya. Meski begitu, dia mengabaikannya, terbuai oleh kesuksesan yang baru diraihnya. Kebahagiaan yang penuh kegelapan. Kehidupan Pak Guntoro berubah drastis setelah ritual pesugihan yang dilakukannya. Warung soto rawon yang dulunya sepi kini ramai pengunjung. Setiap hari, dia melayani pelanggan dari berbagai kalangan, mulai dari warga lokal hingga pendatang dari kota yang jauh. Keberhasilan ini membuat Pak Guntoro merasa seperti raja di kampungnya. Dia bangga bisa memberi Siti, putri sematawayangnya, apapun yang diinginkannya. Siti, yang dulunya hanya bisa melihat teman-temannya bermain dengan mainan baru, kini memiliki banyak barang yang diimpikannya. Setiap kali Pak Guntoro pulang dari warung, dia selalu membawa sesuatu untuk Siti, mainan, pakaian baru, atau bahkan permen. Kebahagiaan Siti adalah kebahagiaan Pak Guntoro. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Malam hari, saat semua orang di rumah sudah tidur, Pak Guntoro sering terbangun oleh suara-suara aneh. Suara berbisik dan gemerisik di luar jendela membuatnya gelisah. Suatu malam, saat dia mencoba tidur, dia melihat bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Ia menganggap itu hanya imajinasinya, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. Meski begitu, rasa syukur atas kesuksesannya membuatnya berusaha mengabaikannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Pak Guntoro pulang dari warung, dia melihat Siti terbaring di tempat tidur, mengeluh sakit. "Ayah, kepala Siti pusing," katanya dengan suara lemah. Pak Guntoro segera memanggil Bu Murni, istrinya, dan mereka bergegas membawa Siti ke dokter. Dokter memeriksa Siti dengan teliti, tetapi tidak menemukan penyebab yang jelas dari penyakitnya. "Mungkin hanya kelelahan, berikan dia istirahat yang cukup," kata dokter, tetapi Pak Guntoro tidak merasa puas. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa. Hari demi hari, kondisi Siti semakin memburuk. Demamnya tidak kunjung reda, dan dia kehilangan nafsu makannya. Pak Guntoro dan Bu Murni merasa putus asa. Setiap malam, Pak Guntoro terjaga, mendengarkan suara-suara aneh yang semakin sering terdengar. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat melihat Siti terbaring lemah, rasa penyesalan mulai menghampirinya. Dia teringat akan ritual yang dilakukannya dan pertukaran yang telah dia buat. Di tengah malam yang sunyi, Pak Guntoro duduk di sebelah ranjang Siti, menggenggam tangannya. "Siti, ayah minta maaf. Ayah tidak tahu ini akan terjadi," bisiknya dengan penuh kesedihan. Air mata mengalir di pipinya saat dia melihat putrinya yang tersayang dalam keadaan tak berdaya. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang telah dia ciptakan sendiri. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung, Pak Guntoro terbangun oleh teriakan Siti. Dia berlari ke kamar dan mendapati putrinya terkulai lemah, matanya terpejam. "Siti!" teriaknya, mengguncang tubuhnya. Namun, tidak ada respons. Dalam kepanikan, dia dan Bu Murni berusaha membangunkannya, tetapi Siti tidak bisa diajak bicara. Keesokan harinya, setelah berkali-kali mencoba membangunkan Siti, dia akhirnya memutuskan untuk membawa putrinya ke rumah sakit. Di sana, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang salah. Pak Guntoro merasa jiwanya hancur. Dia tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi pada Siti. Apakah ini semua ada hubungannya dengan ritual yang dilakukannya? Saat malam tiba, Pak Guntoro tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu, merenungkan segala yang terjadi.
Suara-suara aneh kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Dia merasa seolah ada yang memanggil namanya. Dengan perasaan takut, dia melangkah keluar rumah untuk mengecek. Di luar, hujan mengguyur bumi, dan di tengah kegelapan, dia melihat bayangan sosok kecil berdiri di halaman. Hatinya berdebar kencang, dan dia mendekati bayangan itu. Ketika dia semakin dekat, sosok itu tampak seperti Siti. "Ayah, tolong, aku tidak bisa bertahan," suara putrinya melintas di telinga Pak Guntoro. Dia terjatuh, merasa seolah jiwanya ditarik oleh kesedihan yang mendalam. "Siti, di mana kau?" teriaknya, tetapi sosok itu menghilang secepatnya. Kembali ke dalam rumah, Pak Guntoro terbangun dari mimpi buruk. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hidupnya. Siti semakin hari semakin lemah, dan Pak Guntoro tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasakan beban yang sangat berat di pundaknya, seolah-olah semua kesalahan dan penyesalan mengejarnya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Dalam pencariannya, dia mendengar kabar tentang seorang dukun tua yang dikenal bisa membantu menyelesaikan masalah mistis. Dengan harapan, Pak Guntoro pergi mencarinya. Dukun tua itu tinggal di pinggiran kampung, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi tanaman liar. Pak Guntoro mengetuk pintu dengan penuh harapan. Dukun itu membukakan pintu dan melihat Pak Guntoro dengan tatapan tajam. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. "Anak saya sakit. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan," jawab Pak Guntoro, suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk menandakan pemahaman. "Kau terjebak dalam kutukan. Kekayaan yang kau raih harus dibayar. Apakah kau siap untuk membayar harga itu?" Pak Guntoro merasa tertegun. Dia mengerti bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Namun, dia tidak ingin kehilangan Siti. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan putus asa. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk memulihkan keadaan, dia harus melakukan ritual pembatalan, tetapi itu juga memerlukan pengorbanan. "Semuanya ada harganya, kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga," katanya. Pak Guntoro pulang dengan hati yang berat. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakannya sendiri. Ketika melihat Siti yang terbaring lemah, dia berjanji akan berjuang untuk menyelamatkannya, meskipun harus membayar dengan harga yang mahal. Penyesalan yang mendalam. Kehidupan Pak Guntoro semakin suram setelah penyakit Siti semakin parah. Setiap hari dia melihat putrinya terbaring tak berdaya, dan perasaan bersalah serta penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri melalui ritual pesugihan yang dilakukannya. Tidur malamnya tak pernah nyenyak, selalu terjaga oleh suara-suara yang mengganggu dan bayangan-bayangan kelam yang menghantuinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung, Pak Guntoro terbangun oleh suara tangisan. Dia berlari ke kamar Siti dan mendapati istrinya, Bu Murni, menangis di samping ranjang putri mereka. Siti semakin lemah, "Pak," katanya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya. "Kami harus melakukan sesuatu." Pak Guntoro merasa hancur. "Aku sudah mencoba segalanya, Murni. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan." Dia merasakan kegelapan menyelimuti hatinya. Dia teringat pada dukun tua yang pernah dia temui. Mungkin dia harus pergi ke sana lagi untuk mencari solusi, meskipun dia merasa putus asa. Keesokan harinya, Pak Guntoro kembali mengunjungi dukun tua itu. Dia berjalan melewati jalan setapak yang basah oleh hujan, hatinya dipenuhi rasa cemas. Sesampainya di rumah dukun, dia mengetuk pintu dengan harapan. Dukun itu membuka pintu dan menatap Pak Guntoro dengan tatapan yang tajam. "Sekali lagi, kau datang. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya serak dan penuh misteri. "Anak saya, Siti, semakin parah. Saya tidak tahu harus berbuat apa," jawab Pak Guntoro, suaranya bergetar. "Saya ingin membatalkan ritual pesugihan itu. Saya bersedia membayar harga yang diminta." Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya berubah serius. "Kau harus mengerti, membatalkan kutukan tidak semudah itu.
Kau harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Apa yang harus saya korbankan? Tanya Pak Guntoro dengan penuh harap. Jika kau ingin menolong anakmu, kau harus siap kehilangan sesuatu yang kau cintai. Bisa jadi kekayaanmu, atau bahkan sesuatu yang lebih dalam, jawab dukun itu. Pak Guntoro merasa tertegun. Dia teringat akan semua harta yang telah diperolehnya. Warung soto rawon yang kini menjadi terkenal, uang yang mengalir deras, dan semua barang-barang yang telah dia beli untuk Siti. Namun, seberapapun besar kekayaan itu, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa putrinya. Baiklah, saya bersedia mengorbankan semuanya, jawab Pak Guntoro dengan tegas. Dukun itu mulai menjelaskan proses ritual pembatalan. Mereka harus melakukan serangkaian upacara di tempat yang sama di mana Pak Guntoro melakukan ritual pesugihan. Dukun itu membekali Pak Guntoro dengan sesaji berupa makanan, lilin, dan benda-benda yang dianggap penting. Namun, dia memperingatkan bahwa ritual ini juga memerlukan keikhlasan hati. Malam itu, Pak Guntoro kembali ke tempat ritual. Hutan terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara-suara aneh mengiringi setiap langkahnya. Ketika sampai di altar, dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia menyiapkan sesaji dengan hati-hati dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Saat dia memanjatkan doa, dia merasakan gelombang energi yang mengalir melalui tubuhnya. Dia berdoa agar Siti bisa sembuh dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, saat dia berdoa, bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok misterius yang pernah memberinya kekayaan kini berdiri di hadapannya, dengan senyuman sinis. Kau kembali, Guntoro. Apa yang kau cari? Tanyanya dengan suara yang dalam dan menggema. Aku ingin membatalkan perjanjian ini. Aku bersedia mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan putriku, jawab Pak Guntoro dengan tegas, meskipun hatinya bergetar karena ketakutan. Sosok itu tertawa, suaranya menggema di malam yang sunyi. Mengorbankan segalanya, kau pikir itu cukup? Kau sudah mengambil banyak, dan kini saatnya kau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Pak Guntoro merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan harga yang lebih tinggi. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Sosok itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Kau harus menyerahkan jiwamu, atau nyawa orang terdekatmu, katanya dengan dingin. Itu adalah harga yang harus kau bayar. Pak Guntoro merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia tidak akan pernah menyerahkan Siti, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan nyawanya sendiri. Dalam kebingungan dan ketakutan, dia berusaha berpikir jernih. Dia tidak bisa membiarkan kegelapan itu menguasai hidupnya. Dengan penuh keberanian, Pak Guntoro menjawab, jika itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Tapi jangan sentuh putriku. Dia merasakan air mata mengalir di pipinya, kesedihan dan ketakutan bercampur aduk. Sosok itu mengangguk, seolah puas dengan jawaban Pak Guntoro. Baiklah, jika itu yang kau pilih. Tetapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kembali ke rumah, Pak Guntoro merasa hancur. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia melihat Siti yang terbaring lemah, hatinya teriris. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Setiap malam, suara-suara aneh terus menghantuinya, dan bayangan hitam mulai muncul di hadapannya semakin sering. Keesokan harinya, Pak Guntoro bertekad untuk mencari cara agar bisa membatalkan kutukan ini tanpa mengorbankan orang yang dicintainya. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang ritual yang bisa menyelamatkan Siti tanpa harus membayar harga yang mahal. Namun, setiap kali dia berusaha, kegelapan seolah menariknya kembali. Hari-hari berlalu, dan kondisi Siti semakin memburuk. Pak Guntoro merasa putus asa. Dia berjuang melawan kegelapan yang mengintai, tetapi semakin lama, dia semakin merasa lelah. Dalam kebingungan dan rasa sakit, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya tanpa memikirkan konsekuensi. Saat malam tiba,
Pak Guntoro duduk di samping ranjang Siti, menggenggam tangannya yang kecil dan lemah. Maafkan ayah, Siti. Ayah telah melakukan kesalahan besar, bisiknya, dan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa tertekan oleh rasa bersalah yang mendalam, dan saat itu, dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk mengeluarkan keluarganya dari kegelapan yang telah dia ciptakan. Melawan kegelapan, kehidupan Pak Guntoro semakin dalam terperosok ke dalam kegelapan. Siti masih terbaring lemah di tempat tidur, dan setiap hari yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Pak Guntoro berusaha mencari solusi untuk membebaskan keluarganya dari kutukan yang menghantui mereka, tetapi setiap usaha yang dilakukannya tampaknya sia-sia. Suara-suara aneh terus mengganggu tidur malamnya, dan bayangan hitam semakin sering melintas di hadapannya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Pak Guntoro terbangun dari tidurnya mendengar suara lirih memanggil namanya. Dia beranjak dari tempat tidurnya, mengikuti suara itu hingga ke ruang tamu. Di sana, dia melihat bayangan samar yang tampak seperti Siti. "Ayah, tolong, bantu aku," suara lembut itu menggema di dalam kegelapan. Pak Guntoro merasa jiwanya terobek saat melihat sosok putrinya. "Siti, di mana kau?" Dia berteriak, tetapi bayangan itu menghilang secepatnya. Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa dia harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan ini sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Pak Guntoro kembali mengunjungi dukun tua yang pernah membantunya. Dia merasakan harapan yang kian menipis, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Siti adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang menimpanya. Saat dia tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih mencekam. Dukun itu menatapnya dengan serius. "Apa yang kau cari, Guntoro?" tanya dukun itu, suaranya dalam dan penuh makna. "Saya ingin tahu bagaimana cara membebaskan Siti dari kutukan ini." "Saya tidak bisa terus hidup seperti ini," jawab Pak Guntoro dengan penuh harapan yang bergetar. Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. "Untuk membebaskan dirimu dan putrimu, kau harus menghadapi kegelapan itu secara langsung. Kau harus kembali ke tempat di mana kau melakukan ritual pertama." Pak Guntoro merasa tertegun. "Kembali ke sana, tapi, saya takut." "Ketakutanmu adalah bagian dari kegelapan itu. Jika kau ingin menyelamatkan Siti, kau harus berani menghadapi apa yang telah kau buat," dukun itu menjelaskan dengan tegas. Dengan hati yang berat, Pak Guntoro memutuskan untuk melakukannya. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan yang menghantui mereka. Malam itu, dia menyiapkan sesaji dan berangkat menuju hutan tempat ritual pertama dilakukan. Hutan itu tampak lebih gelap daripada sebelumnya, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat dia melangkah masuk. Sesampainya di tempat altar, Pak Guntoro merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia menyiapkan sesaji dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Dalam hati, dia berdoa agar Siti bisa sembuh dan meminta ampun atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Saat dia berdoa, bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok misterius itu kembali, dengan tatapan yang tajam dan penuh amarah. "Kau kembali, Guntoro. Apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya dengan suara yang menggema. "Aku ingin membatalkan perjanjian ini. Aku bersedia menghadapi konsekuensi apapun demi menyelamatkan putriku," jawab Pak Guntoro dengan suara penuh tekad. Sosok itu tertawa sinis. "Kau benar-benar bodoh. Kau pikir bisa membatalkan apa yang telah kau buat. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kini saatnya kau membayar." Pak Guntoro merasakan ketakutan melanda dirinya. "Apa yang kau inginkan dariku?" dia bertanya dengan suara bergetar. "Serahkan nyawamu, atau kau akan kehilangan yang lain. Pilihlah dengan bijak," sosok itu menjawab, senyumnya penuh dengan kebencian. Pak Guntoro merasa terjebak. Dia tidak bisa membiarkan Siti menderita lebih jauh. Dalam keadaan putus asa, dia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya. Tapi, jangan sentuh putriku." Sosok itu mengangguk, seolah puas dengan keputusan Pak Guntoro. "Baiklah,
jika itu yang kau pilih. Namun, ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini. Dengan itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Pak Guntoro dalam kebingungan dan ketakutan. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Dia kembali ke rumah dengan hati yang berat, tetapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah diambilnya. Sesampainya di rumah, Pak Guntoro menemukan Siti terbaring lemah, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan aura gelap di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang berusaha merenggut nyawa putrinya. Dalam ketakutannya, Pak Guntoro berusaha berdoa, berharap agar Tuhan memberinya kekuatan. Hari-hari berlalu, dan keadaan Siti semakin memburuk. Setiap kali Pak Guntoro melihat putrinya, rasa penyesalan dan kesedihan semakin menggerogoti hatinya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak ada ujungnya. Dia mulai merasakan kehadiran sosok misterius itu di sekelilingnya, dan suara-suara aneh terus mengganggu ketenangan malam. Suatu malam, saat dia sedang duduk di samping ranjang Siti, dia mendengar suara lembut memanggil namanya. Ayah, suara itu membuatnya terkejut. Dia menoleh dan melihat bayangan Siti berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata penuh harap. Siti, di mana kau? Teriaknya, tetapi sosok itu hanya tersenyum dan menghilang. Rasa putus asa semakin melanda Pak Guntoro. Dia merasa seolah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, melawan kegelapan yang telah dia ciptakan atau menyerah pada nasib yang sudah ditentukan. Keesokan harinya, Pak Guntoro pergi ke pasar untuk mencari informasi lebih lanjut tentang cara menyelamatkan Siti. Dia bertemu dengan seorang wanita tua yang dianggap sebagai dukun oleh penduduk setempat. Wanita itu menatap Pak Guntoro dengan serius dan berkata, "Kau harus menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Hanya dengan mengakui kesalahanmu, kau bisa menemukan jalan untuk membebaskan putrimu." Pak Guntoro merasa tertegun. Dia mengerti bahwa selama ini dia hanya berusaha menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Dia harus menghadapi semua kesalahan yang telah dia buat dan menerima kenyataan pahit bahwa kekayaannya datang dengan harga yang sangat mahal. Dengan tekad baru, Pak Guntoro kembali ke rumah dan berdoa di samping ranjang Siti. Dia mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya dan meminta ampun. Dia berjanji untuk mengubah hidupnya dan tidak akan pernah lagi terjebak dalam keserakahan. Namun, saat dia berdoa, kegelapan semakin mendalam. Dia merasakan suhu ruangan menurun drastis, dan bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Dia tahu bahwa sosok misterius itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dalam kepanikan, Pak Guntoro berjuang melawan rasa takutnya. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menyelamatkan Siti," teriaknya, berusaha melawan kegelapan yang menyelimutinya. Saat itu, dia merasakan sebuah cahaya terang datang dari dalam dirinya. Dia mulai mengingat semua momen indah bersama Siti, tawa, dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Dengan kekuatan itu, dia berusaha menghadapi kegelapan, menantang sosok misterius yang telah menghantuinya. "Jika kau ingin mengambil sesuatu dariku, ambillah jiwaku, tetapi jangan sentuh putriku," teriak Pak Guntoro, mengeluarkan semua keberanian yang tersisa. Akhir yang menyedihkan, hari-hari berlalu dan keadaan Siti semakin memburuk. Pak Guntoro merasa putus asa, tetapi dia tidak mau menyerah. Setiap malam, dia berdoa dengan penuh harapan agar putrinya bisa sembuh. Dia tahu bahwa kegelapan yang mengintai mereka adalah akibat dari keputusan yang diambilnya, dan kini dia berjuang untuk membebaskan Siti dari kutukan yang terus menghantuinya. Pak Guntoro merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan. Dia tidak bisa tidur, selalu terbangun oleh suara-suara aneh dan bayangan-bayangan kelam yang berkeliling di sekelilingnya. Siti yang terbaring lemah, kadang-kadang tampak tersenyum dalam tidurnya, tetapi seringkali wajahnya berkerut menahan sakit. Setiap kali melihatnya, rasa bersalah semakin menggerogoti hati Pak Guntoro. Suatu malam, dalam keheningan yang mencekam, Pak Guntoro mendengar suara lembut memanggil namanya. Dia bergegas ke kamar Siti dan menemukan putrinya terbangun, menatapnya dengan mata yang penuh harap. "Ayah, tolong, aku ingin bermain lagi," kata Siti dengan suara yang lemah,
tetapi ada semangat di dalamnya yang membuat hati Pak Guntoro teriris. Bisa, Siti. Ayah akan melakukan segalanya untuk membuatmu sembuh, jawab Pak Guntoro sambil menggenggam tangan putrinya. Namun, dia tahu bahwa harapan itu semakin tipis. Dia harus segera menemukan cara untuk membebaskan Siti dari kutukan ini, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Pak Guntoro mengambil keputusan untuk kembali ke tempat ritual dan menghadapi sosok misterius itu lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari kegelapan yang telah dia ciptakan. Dengan tekad baru, dia menyiapkan sesaji dan berangkat menuju hutan, berdoa agar kali ini dia bisa mengubah nasib keluarganya. Di dalam hutan, suasana terasa mencekam. Pak Guntoro melangkah dengan hati-hati, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Setibanya di altar, dia menyiapkan sesaji dengan penuh harapan, mengucapkan mantra yang sama seperti sebelumnya. Dia berharap, kali ini, kekuatan cintanya untuk Siti bisa mengalahkan kegelapan yang telah mengancam mereka. Saat dia selesai berdoa, sosok misterius itu muncul kembali, dengan tatapan tajam dan senyuman sinis. Kau kembali, Guntoro. Apa yang kau inginkan kali ini? Tanyanya, suaranya menggema di antara pepohonan. Aku ingin membebaskan putriku dari kutukan ini. Aku bersedia melakukan apapun. Jawab Pak Guntoro dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya bergetar. Sosok itu tertawa, suara gelapnya mengguncang hutan. Kau pikir bisa membebaskan dirimu tanpa konsekuensi. Setiap tindakan memiliki harga yang harus dibayar. Aku akan membayar dengan apapun yang kau inginkan, asalkan Siti bisa sembuh. Pak Guntoro berseru, merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Sosok itu mengangguk, wajahnya berubah serius. Baiklah, jika kau ingin menyelamatkan putrimu, kau harus bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga, nyawamu sendiri. Pak Guntoro tertegun. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan nyawanya, tetapi dia tahu bahwa jika itu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Siti, dia harus melakukannya. Baiklah, jika itu yang kau mau, aku akan melakukannya. Teriaknya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Namun, saat sosok itu mendekat, Pak Guntoro merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan Siti di belakang sosok itu, wajahnya tampak sedih. Ayah, jangan, aku tidak ingin kau mengorbankan dirimu. Teriak Siti, suaranya penuh ketakutan. Pak Guntoro merasa hatinya teriris. Siti, ayah harus melakukannya untuk menyelamatkanmu. Jawabnya, tetapi dia juga merasakan ketidakpastian yang mendalam. Sosok misterius itu menatap Pak Guntoro dengan tajam. Apa pilihanmu, Guntoro? Nyawa atau kesedihan? Pilihlah dengan bijak. Dalam kebingungan, Pak Guntoro teringat semua kenangan indah. Bersama Siti, dia tidak bisa membiarkan putrinya menderita lebih lama. Jika aku harus menyerahkan nyawaku, maka aku akan melakukannya. Tapi, tolong, selamatkan Siti. Teriaknya dengan penuh penyesalan. Sosok itu mengangguk, dan dalam sekejap, suasana hutan berubah menjadi gelap. Pak Guntoro merasakan energi yang menghimpit, seolah nyawanya sedang ditarik. Dia terjatuh, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat bayangan Siti yang semakin menjauh, dan suara lembutnya memanggil namanya. Ayah, saat kesadarannya mulai menghilang, Pak Guntoro merasa seolah jiwanya terlepas dari tubuhnya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dalam kegelapan, dia merasakan kehadiran Siti di sampingnya, dan dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang sulit. Pilihan yang mungkin akan menghantui mereka selamanya. Keesokan harinya, Bu Murni terbangun dan mendapati Siti terbaring di ranjangnya, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Siti tampak lebih cerah, dan demamnya mereda. Dia membuka matanya dan tersenyum, meraih tangan ibunya. Ibu, aku merasa lebih baik, katanya, suaranya masih lemah tetapi penuh harapan. Bu Murni terkejut dan berlari keluar rumah, memanggil Pak Guntoro. Namun, tidak ada jawaban. Saat mencari ke seluruh rumah, dia merasa ada yang tidak beres.
Dia berlari menuju hutan, tempat suaminya melakukan ritual, tetapi tidak menemukan jejak Pak Guntoro. Di sana, dia menemukan altar kosong dengan sesaji yang masih tersisa. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang aneh, dan saat berdoa, air mata mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang sangat besar untuk menyelamatkan putri mereka. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Bu Murni pulang dengan hati yang hancur, menyadari bahwa Pak Guntoro telah mengorbankan dirinya. Dia memeluk Siti erat-erat, berusaha menghibur putrinya yang kini sehat, tetapi rasa kehilangan terus menghantuinya. Ayah telah pergi, Siti. Dia melakukan segalanya untuk menyelamatkanmu, bisiknya, merasa hancur. Siti, meskipun pulih, merasakan kekosongan yang mendalam. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa ayahnya telah berkorban untuknya. Kegelapan yang mengintai mereka telah pergi, tetapi bayangan Pak Guntoro akan selalu ada di hati mereka.